Shalom saudara-saudara. Lukas 2 ayat 47 mengatakan, dan semua orang yang mendengar dia, maksudnya Yesus, sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Saudara, konteks ini menceritakan Yesus dalam usia yang masih muda datang ke Yerusalem dan dia tanya jawab dengan para ahli. Maka di sini dikatakan orang heran melihat akan kecerdasannya. Dalam bahasa Yunani dikatakan sunesis, cerdas. Artinya mempunyai wawasan yang luas secara holistik dan mempunyai pengetahuan, bukan wawasan saja, dan mempunyai pendalaman pengetahuan. Jadi orang ini, anak berusia kecil ini, Yesus yang kecil ini, dikatakan yang remaja ini, Yesus sudah seperti orang dewasa. Orang yang seperti sudah kuliah, sudah lulus sekolah, bahkan master, bahkan dia mungkin seorang yang doktor. Dan dia bisa melihat segala sesuatunya secara horizontal, secara holistik. Bayangkan. Maka di sini orang mengatakan sunesis. Dia adalah seorang yang sunesis, yang sangat luar biasa kecerdasannya. Wawasan dan pengetahuannya sangat luas dan mendalam, sehingga orang itu heran. Saudara, Lukas 2:47 Yesus ini bukan cuma Yesus yang mengalami masa itu, tapi ada lagi di Kisah Para Rasul 13 ayat 7. Kisah Para Rasul 13 ayat 7. Ia adalah kawanan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah seorang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Dan dia punya satu kecerdasan. Gubernur ini dikatakan dalam bahasa Yunani adalah sunetos. Maka dia pintar, tapi kecerdasannya, kepintarannya itu ada unsur hikmat, bijaksana. Sehingga karena kepintarannya ini yang punya unsur hikmat, kebijaksanaan ini, maka dia ingin mendengarkan firman Allah. Dia mengundang Barnabas dan Saulus untuk mendengarkan firman Allah. Apa itu firman Allah? Percakapan-percakapan apa itu? Ajaran-ajaran semacam apa itu? Ini orang cerdas, orang yang ingin mengetahui, orang yang ingin mengerti hikmat apa yang diajarkan oleh Barnabas dan Paulus. Saudara-saudara, di sini dikatakan adalah cerdas itu adalah sempurna, satu proses sempurna berkembang akal budinya. Jadi akal budi seseorang itu menjadi sempurna karena itu, dan dia berpikir, mengerti dan mampu memahami segala persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup ini. Dia mampu memahami, sehingga orang itu dikatakan cerdas. Seorang itu dikatakan cerdas dan mempunyai hikmat di dalamnya. Sehingga pertanyaannya sangat sederhana. Sebetulnya di dalam kehidupan ini, menjadi seorang yang unggul, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang apapun hebatnya, luar biasa apapun, diperlukan hikmat atau kecerdasan. Apakah hikmat lebih hebat daripada kecerdasan? Apakah kecerdasan lebih hebat daripada hikmat? Tapi ayat ini mengatakan sunesis, contohnya Yesus, sunetos, contohnya gubernur itu. Kecerdasan ini ada hikmat di dalamnya. Seorang yang cerdas tanpa punya hikmat sia-sia, akan menghasilkan kejahatan-kejahatan. Seorang yang cerdas tanpa Kristus adalah sia-sia. Maka dikatakan seorang yang cerdas mau mengenal, mau belajar
mau memahami firman Tuhan. Hikmat yang luar biasa dikatakan seorang gubernur ini. Hikmat yang luar biasa. Sehingga akal budinya adalah ingin memahami apa firman Tuhan itu. Maka dikatakan inilah yang luar biasa. Ternyata kecerdasan harus dibarengi hikmat yang ada dalam hidup. Saudara, Amsal 8 ayat 5 mengatakan, ini menarik. Hai orang-orang yang tak berpengalaman, tuntutlah hikmat. Di sini ditulis tuntutlah kecerdasan. Tapi kata Oma ini menekan kepada hikmat. Kecerdasan yang mendasarkan hikmat. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dikatakan dengan jelas adalah seseorang yang cerdas. Anak-anak muda ini harus dilatih untuk mengerti hikmat Tuhan. Dengan kecerdasannya yang dia miliki, ketika dia mempunyai hikmat Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang sempurna. Sehingga ayat yang 8:12 lebih jelas mengatakan kepada kita, aku hikmat, aku ini hikmat, bijaksana, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi hikmat itu harus bersama-sama dengan kecerdasan. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi saudara, jikalau engkau anak-anak muda, jikalau engkau orang-orang tua, jikalau engkau anak-anak remaja, siapapun engkau selalu diberi kecerdasan dalam hidup. Karena engkau bertumbuh dari bayi, dari TK, SD, SMP, kuliah, dan bertumbuh menjadi dewasa. Engkau ada seorang yang cerdas. Kita semua ada yang cerdas. Tapi kecerdasan tanpa dilandasi hikmat Tuhan, maka sia-sia. Segala sesuatunya kita tidak bisa berhasil. Bahkan dikatakan akan melahirkan kejahatan, pembohong, penipu, korupsi, pemberontak, dan lain-lain. Tetapi kalau kecerdasan itu didasarkan hikmat Tuhan, pasti dia selalu takut. Dia tidak berani melakukan kejahatan, dia tidak berani berbohong, dan dia tidak berani memberontak, dan dia tidak berani hal-hal yang negatif. Tapi hidupnya lurus bersama dengan Kristus, karena dia mempunyai hikmat Kristus. Karena itu saudara, orang-orang seperti ini orang-orang yang berhasil. Hanya orang percaya, tapi dia pintar, cerdas, tapi dia tidak hikmat. Banyak hamba-hamba Tuhan, dia pintar, tapi tidak berhikmat. Banyak orang-orang hebat, ilmuwan, orang percaya, dia pintar, tapi dia tidak berhikmat. Mari pada pagi hari ini, lengkapilah kecerdasan dengan hikmat Kristus, supaya engkau berhasil dalam hidup. Apapun kau lakukan, pasti berhasil. Shalom. Tuhan memberkati.